Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara-saudari pada hari ini? Kita percaya karena kasih Tuhan kita dapat menjalani hidup kita hingga pada hari ini dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari memulai setiap kegiatan kita pada hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menuntun kita dalam setiap aktivitas kita hari ini. Mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan pelayanan kami hari ini, kami mau bersekutu denganmu ya Tuhan. Biarlah renungan kami pada hari ini semakin menguatkan kami untuk berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari kitab Matius 24 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita membacakannya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Sedemikian firman Tuhan dari Matius 24 ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik akhir zaman memang menjadi suatu topik yang dibicarakan pada masa kehidupan Tuhan Yesus, bahkan juga dengan sampai saat ini. Matius 24 yang disampaikan kepada kita, jikalau kita membaca dari bagian yang pertama, kita melihat bagaimana percakapan antara Yesus dan para murid tentang akhir zaman. Para murid-murid Yesus juga bertanya tentang akhir zaman. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dari Matius 24 ini tentang tanda akhir zaman itu. Yang pertama, munculnya para penyesat. Saudara-saudari, ternyata para penyesat ini sejak zaman Alkitab hingga pada saat ini tetap ada, yaitu orang-orang yang mau membawa jauh orang yang percaya kepada Tuhan, menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa terjadinya peperangan di mana-mana, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan kita bisa melihat bahwa peperangan sering terjadi di mana-mana. Yang ketiga, terjadi kelaparan dan gempa bumi. Saudara-saudariku, kita juga melihat bagaimana banyak terjadi kelaparan, gempa bumi di berbagai belahan dunia ini. Selanjutnya, yang keempat,
pengikut Kristus mengalami penyiksaan. Ya, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengalami penderitaan, penyiksaan oleh karena iman yang kita miliki kepada Tuhan. Saudaraku, hal itu juga sejak zaman Alkitab hingga pada saat ini ya tetap terjadi penyiksaan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang kelima, banyak orang yang murtad, ya, meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saling membenci satu dengan lainnya. Yang keenam, kedurhakaan semakin bertambah. Semakin banyak orang yang durhaka. Dan yang ketujuh, itu yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini, bahwa Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketujuh, Injil akan diberitakan di seluruh dunia, itu yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Injil apa yang hendak kita sampaikan? Yaitu kabar baik tentang Kristus Yesus, Juru Selamat kehidupan manusia. Karena itu inilah yang hendak kita beritakan kepada banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita menyampaikan Injil itu kepada banyak orang? Karena memang ini adalah juga tugas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia naik ke surga, dia menyampaikan perintah untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Menyampaikan Injil kepada banyak orang. Dan itu juga sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana melakukannya? Hal itu dapat kita lakukan melalui pemberitaan firman Tuhan, dari tutur kata, sikap, perbuatan kita, persekutuan kita bersama sebagai bentuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Tidak lagi harus menjadi seorang misionaris, walaupun memang puji Tuhan ada banyak orang-orang yang pergi ke berbagai belahan dunia untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Ternyata melalui sikap hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang, melakukan perbuatan yang baik. Ya, sebagai bentuk buah dari iman percaya kita kepada Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan ya, karena keselamatan adalah anugerah Tuhan kepada orang yang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudariku, pada masa kemajuan teknologi masa sekarang ini, ya, media sosial membantu kita untuk menyampaikan firman Tuhan bagi banyak orang. Mari hal ini juga boleh kita lakukan, menyampaikan firman Tuhan bagi banyak orang melalui media sosial kita. Dan tentu bukan hanya media sosial kita yang menyampaikan firman Tuhan, sikap hidup kita, kehidupan kita ini juga tampak bahwa firman Tuhan hidup dalam diri kita, sehingga itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang dikatakan Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, kita percaya Roh Kudus memampukan kita menjadi seorang pemberita firman Tuhan bagi banyak orang melalui tutur kata yang membawa damai sejahtera, kehidupan, melalui sikap perbuatan kita yang baik sebagai buah dari iman percaya kita kepada Tuhan, melalui media sosial kita juga kita bisa menyampaikan firman Tuhan bagi banyak orang. Mari kembali kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang.
menguatkan kita, melembutkan hati keras. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mendorong kami agar kami tetap semangat setia untuk menyampaikan, memberitakan Injil Tuhan bagi banyak orang. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Kami mendoakan ya Tuhan, saudara-saudari kami yang dalam pergumulan oleh karena terpapar sakit, baik yang isolasi di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah. Kami mendoakan orang tua terkasih kami, Ting Ios, yang dirawat isolasi di rumah sakit Elizabeth di Medan. Demikian juga Bulang Ios, abang kami Bang Pendi. Demikian juga yang kami kasih Bapak Ios yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kami percaya Tuhan menolong, menguatkan, memulihkan, memberikan semangat. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan pemulihan kesehatan bagi semua saudara-saudari kami yang sedang terpapar sakit, isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri pada saat ini. Demikian juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna bagi yang kami kasih Mama Tama, bagi yang kami kasih Nande Gideon, Tigan kami, Tigan Anta, mungkin keluarga kami, orang tua kami, bahkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan memulihkan. Kakak kami Nade Angel tetap semangat di dalam Tuhan. Untuk penantian dia akan operasi jantung. Kami percaya Tuhan yang menolongnya. Kami mendoakan semua anak-anak kami untuk masa depan yang baik bagi mereka. Khususnya bagi anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk pendaftaran polisi, yaitu Yohanes Higayon Purba. Kami percaya Tuhan tetap berikan anugerah Tuhan bagi dia, boleh mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan pengharapan bahwa cita-cita, harapan, studi yang baik, masa depan yang baik bagi anak kami ini Tuhan lancarkan. Kami percaya Tuhan menolongnya. Demikian juga semua anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua kami dan semua Jemaat Sitelusada tetap ada dalam lindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, anak-anak kami, keluarga kami, sehingga kami boleh menjalani hidup juga seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas keluar rumah pada hari ini, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.